Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau menemukan proyek akhir dari mata kuliah pemrograman berbasis objek. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Marcel Cynthia Bella dengan NIM 2124 1010 2027. Baik, perkenalkan nama saya Zulfan Rizky Darussalam dengan NIM 212410102055. Kemudian selanjutnya, Perkenalkan nama saya Wahyudin Kusmawidi dengan NIM 212410102021. Baik, selanjutnya yaitu kami membuat proyek aplikasi keuangan sekolah istimewa berbasis web guna meningkatkan pengelolaan keuangan di sekolah secara cepat dan akurat bernama Aksi. Lalu saya akan menjelaskan sedikit latar belakang mengapa kami membuat aplikasi tersebut. Nah, aplikasi keuangan sekolah istimewa adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh bendahara sekolah untuk mengelola pembayaran siswa mulai dari penerimaan, pembayaran, dan pembukuan yang dilakukan oleh bendahara berbasis web. Dalam studi kasus yang kelompok kami temukan, terdapat beberapa sekolah yang masih menggunakan cara manual untuk mengelola keuangan sekolahnya. Misalnya, siswa harus datang ke TU untuk membayar SPP, lalu menerima kwitansi atau bendahara sekolah, dan harus tetap stay di sekolah untuk memantau sistem keuangannya. Maka dari itu, kami membuat Aksi, yaitu aplikasi keuangan sekolah istimewa berbasis web, guna mempermudah sistem pembayaran oleh siswa dan juga pembukuan yang dilakukan oleh bendahara sekolah. Istimewa yang kami maksud adalah siswa maupun bendahara dapat melakukan segala pembayaran sekolah dimanapun dan kapanpun, hanya dengan cara login ke dalam website Aksi. Berdasarkan hal di atas, Aksi akan mampu memudahkan dalam mengelola dan memanajemen keuangan sekolah yang dimana dapat meningkatkan produktivitas dari sekolah itu sendiri. Selanjutnya mungkin kita langsung saja atau saya menjelaskan mekanisme cara menggunakan website Aksi. Baik, di sini merupakan tampilan awal dari website Aksi, di mana di sini terdapat dua login. Yang pertama yaitu login sheet admin dan juga login siswa. Nah, di sini di dalam login siswa ini, siswa dapat membayar sebuah kas atau melakukan pembayaran seperti itu. Mungkin kita langsung saja untuk login siswa. Nah, di sini terdapat tampilan selamat datang atau login untuk siswa. Di sini siswa harus menyebutkan nama dan juga password yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem. Nah, namun ketika misalkan ada siswa baru dan tidak mempunyai akun, kita bisa membuat akun terlebih dahulu hanya dengan cara kita klik buat akun. Nah, di sini terdapat tampilan atau halaman menu registrasi untuk siswa dapat membuat akun. Di sini siswa harus menginputkan nama lengkap siswa, lalu ada nomor induk siswa, email siswa, dan juga password ketika atau digunakan untuk login ke dalam sistem. Mungkin langsung saja dipraktekkan untuk menginputkan nama lengkap. Nomor induk siswa, lalu email, dan juga password yang digunakan. Baik, ketika sudah menginputkan semuanya, lalu langsung saja klik buat akun. Dan di sini ketika sudah berhasil membuat akun, terdapat notifikasi akun berhasil dibuat. Nah, ketika akun sudah berhasil dibuat, maka kita bisa kembali ke halaman login siswa.
Nah, di sini kita langsung bisa si siswa dapat menyebutkan nama dan juga password yang telah dibuat sebelumnya. Empat lima enam tujuh tadi passwordnya. Oke, dan mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi di sini kita akan masuk ke bagian pembayaran kas. Nah, di sini kita akan dimintai untuk menginputkan nama siswa, kemudian kelas, lalu nomor absen, kemudian nominal pembayaran yang akan dilakukan, lalu tanggal pembayarannya. Nah, kita akan mencoba langsung. Misal kita menginputkan namanya ini, kemudian kelasnya misal ini, lalu absennya 3, nominalnya misal 12.000. Nah, di sini kalau kita ingin menginputkan tanggal, kita cuman membutuhkan kita cuman harus menekan tombol ini, lalu kita tekan ini, double klik, lalu kita tekan bayar. Nah, di sini akan tampil pembayaran berhasil. Nah, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, Dian. Selanjutnya akan saya lanjutkan penjelasan dari teman saya barusan. Kita akan memasuki ke menu login admin. Nah, ini merupakan tampilan dari menu login admin yang dimana di dalamnya ada, mohon maaf, yang dimana di dalamnya kita harus memasukkan nama dan password dari admin. Kita masukkan nama dan passwordnya. Misal nama Udin dan password 12 sampai 6. Lalu kita klik login. Nah, kita sudah memasuki dari menu admin, yang di dalam menu admin sendiri terdapat 2 buah menu lagi. Yang pertama yaitu edit data siswa, yang kedua yaitu lihat transaksi. Untuk percobaan pertama kita lihat ke edit data siswa terlebih dahulu. Di edit data siswa ini kita bisa menambah, mengupdate, dan menghapus data dari sebuah siswa. Untuk lebih jelasnya, mungkin misal kita menambah data siswa terlebih dahulu dengan memasukkan nama siswa, NIS, kelas, serta alamat. Misal nama Naruto apa siapa gitu. Dengan NIS 7890, kelas XIPS 2, lalu alamatnya. Nah, lalu setelah itu jika sudah terpenuhi persyaratan, kita klik add. Maka akan tampil seperti di layar sebelah kiri, yang dimana pada baris paling bawah tampak nama siswa Naruto, NIS itunya 7890, dan seterusnya. Kemudian kita juga dapat mengupdate dari data siswa dengan memasukkan data siswa yang sudah ada. Nah, lalu klik update setelah memasukkan semua perintahnya. Nah, untuk yang diupdate tadi itu merupakan alamat dari nama siswa Naruto sendiri. Yang pertama itu Konoha dan sekarang diganti menjadi Banyuwangi. Oke,
Selanjutnya, kita bisa menghapus data dari siswa dengan menggunakan ID siswa. Nah, ID dari 1011 dari Naruto tadi sudah terhapus seperti itu. Lalu kita akan kembali ke menu admin sebelumnya. Nah, untuk yang kedua kita akan masuk ke menu lihat transaksi. Seperti apa sih menu transaksi, lihat transaksi itu? Nah, ini merupakan tampilan dari menu transaksi yang dimana semua semua kegiatan transaksi tercatat di dalam sini. Tadi ada transaksi dari saudara Budi, mohon maaf, dari saudara Joni sudah tertera di tabel transaksi ini. Oke, kembali. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan kode dari web tersebut. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Nah, di sini kita sampai di bagian source code login siswa. Nah, di sini pertama kita akan membuat koneksi dulu ke mycon. Terus ini textbox username, kemudian dan textbox sandi dijadikan variabel UID dan pass. Kemudian koneksinya dibuka. Lalu ini adalah query-nya, di mana kita akan men-select dari login siswa, where nama sama dengan UID tadi, kemudian password sama dengan pass yang ini tadi. Kemudian ini akan di-execute. Nah, setelah di-execute, jika password dan username-nya tadi sudah benar, maka akan dilanjutkan ke menu siswa, ke halaman menu siswa. Nah, apabila kalau semisal password dan username-nya salah, maka akan tampil peringatan yaitu your username and password is incorrect. Nah, di sini label 1.4color ini untuk memberikan warna pada teks ini, yaitu memberi warna merah. Kemudian di sini kita berada di kode bagian register atau membuat akun. Nah, di sini pertama seperti yang tadi kita akan membuat koneksi dulu, kemudian koneksinya dibuka. Dan di sini kita akan masukkan query-nya berupa insert into, diinsert ke dalam kolom nama, NIS, email, password. Nah, ini adalah nilainya yang diambil dari textbox username, kemudian NIS karena tadi kan di-convert terlebih dahulu ke integer. Lalu di sini ada textbox email, kemudian sandi. Nah, di sini kita kemudian akan di-execute. Nah, jika semisal ini M-nya tidak sama dengan 0, maka akan tampil akun berhasil dibuat. Nah, di sini seperti yang tadi memberikan warna pada teks ini. Kemudian koneksinya ditutup. Lalu kita akan ke menu siswa. Nah, di sini kita sampai pada menu pembayaran. Di sini kita akan membuat connection ke mycon. Kemudian ini dibuka koneksinya. Di sini kita akan memasukkan query-nya, yaitu menginsertkan ke tabel transaksi. Seperti tadi, ini tabel kolom nama, kelas, nomor absen, nominal, tanggal pembayaran. Kemudian ini adalah nilainya yang diambil dari textbox yang ada di menu siswa.aspx. Kemudian di-execute. Lalu apabila jika pembayaran sudah berhasil dilakukan, maka akan tampil pembayaran berhasil. Lalu koneksinya ditutup. Baik, kita membuat koneksi baru yang disambungkan ke koneksi mycon, yang dimana username tag atau tagbox username dan textbox sandi dijadikan variabel UID dan variabel password pass. Kemudian connection open, yang dimana kemudian query select bintang from login admin where username UID plus and password pass dari variabel textbox tadi. Kemudian
Kita execute, jalankan programnya. If jika benar, maka respon akan masuk ke menu admin.asp. Lalu jika else salah, maka di login admin tadi ada notifikasi your username and password is incorrect, yang dimana tulisan tersebut berwarna merah. Lalu di close connection atau ditutup koneksinya. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian kode edit data yang ya, lalu ada protected void backload yang dimana itu untuk menampilkan data-data dari siswa. Kemudian ada perintah string bla 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 itu untuk membuat koneksi baru yang terhubung ke koneksi mycon. Kemudian ada query select ID as ID siswa dialiaskan menjadi ID siswa, nama as nama siswa, dan seterusnya. Lalu di koneksinya dibuka atau connection open. Dan nantinya akan lalu perintahnya di execute dan hasilnya akan terlihat di grid view. Lalu kemudian close connection, koneksi ditutup. Selanjutnya protected void update yang dimana nanti akan tampil update data dari siswa, sama untuk kodenya hampir sama seperti yang di atas. Cuman di sini pembedanya di sintak di query-nya itu ada update siswa di set menjadi nis plus text box dari nis dan seterusnya. Lalu if m tidak sama dengan 0, maka respon redirect-nya itu akan masuk ke request URL about URI. Oke, selanjutnya kita masuk ke protected void delete, yang dimana nanti kita dapat menghapus data siswa yang ada di tampilan edit data dengan perintah new connection yang terhubung dengan koneksi mycon. Lalu ada tanggal textbox dengan variabel ID, kemudian koneksinya dibuka. Setelah itu ada query delete from siswa where ID plus ID, yang maksudnya itu kita dalam menghapus data memasukkan ID dari siswa yang ingin dihapus datanya tersebut. Kemudian integer m execute, yang dimana if m tidak sama dengan 0, lalu programnya itu akan tampilannya itu akan refresh atau terrefresh kembali ke awal, tapi bedanya nanti data yang kita pilih untuk dihapus akan hilang. Oke, selanjutnya kita masuk bagian protected void add yang gunanya untuk menambah data pada menu edit data ini. Sama seperti yang di atas, kita awali dengan membuat koneksi yang terhubung dengan koneksi mycon, lalu kita buka koneksi tersebut. Lalu kemudian query-nya insert into siswa, kita memasukkan nama nis kelas alamat dengan values textbook username, integer textbook nis, yang dimana kita disuruh memasukkan angka, lalu textbook kelas, kemudian terakhir ada textbook alamat. Kita jalankan execute dari programnya. Jika if m tidak sama dengan 0, maka tampilan dari websitenya akan refresh atau terrefresh, dan data dari siswa yang kita tambahkan tadi akan masuk ke tampilan data tersebut. Lalu kita tutup koneksinya atau connection close. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini merupakan kode dari tampilan transaksi. Nah, di sini membuat koneksi stringnya ke mycon. Selanjutnya yaitu query-nya itu ada select nama, as nama siswa, kelas as kelas, nomor absen, dan sebagainya. Lalu di sini ke sana, ke kiri, dibuka koneksinya. Selanjutnya di execute, dan ketika sudah di execute itu tampil di grid view seperti itu. Selanjutnya koneksinya ditutup.
Baik, mungkin sekian penjelasan dari demo tugas proyek dari mata kuliah pemrograman berbasis objek. Kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.